Ketiga cawapres Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD akan beradu gagasan dalam debat keempat yang akan digelar pada hari Minggu mendatang. Salah satu tema yang diusung adalah sektor pangan. Lantas apa saja catatan penting sektor pangan untuk ketiga cawapres dan tentunya solusi nyata seperti apa yang bisa segera dilakukan. Untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual Guru Besar IPB yang juga merupakan Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia, Profesor Dwi Andreas Santoso. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Mas Yuda. Ya, ini kita masih menunggu untuk pada minggu nanti ada debat cawapres dan temanya salah satunya terkait dengan pangan. Nah, kalau Prof melihat nih, apa sebenarnya hal utama yang harus dibicarakan ketika nanti akan membahas sektor ini dan bagaimana tata kelola pangan di Indonesia? Ya, sudah barang tentu ada beberapa poin amat sangat penting ya, dan ini beberapa dilupakan oleh calon cawapres ini, kan? Yang pertama tema kesejahteraan petani, ini yang teramat penting, karena kesejahteraan petani ini berpengaruh terhadap banyak hal. Berpengaruh terhadap impor pangan, berpengaruh terhadap alih fungsi lahan pertanian, berpengaruh terhadap produksi, dan sebagainya. Jadi ini kesejahteraan petani ini seharusnya menjadi poin teramat penting apa yang akan ditempuh oleh capres dan cawapres sudah barang tentu ketika mereka menjabat untuk menyelesaikan persoalan ini. Itu yang pertama yang menurut saya menjadi poin penting. Lalu yang kedua itu impor pangan. Impor pangan sebagaimana data, ini saya hanya bicara data saja ya, impor pangan selama 10 tahun terakhir, tahun 2013 ke tahun 2022. Nah, impor pangan yang ada itu food crop commodity ya, itu dari 10,0 miliar US dollar melonjak ke 18,6 miliar US dollar. Peningkatan hampir 2 kali lipat. Itu yang menyebabkan defisit perdagangan, neraca perdagangan pangan kita itu juga melonjak dari 8,9 defisitnya miliar US dollar ke 16,2 miliar US dollar di tahun 2022. Bisa dibayangkan atau setara dengan 252 triliun rupiah defisit neraca perdagangan kita untuk subsektor tanaman pangan. Jadi itu impor pangan, dan kita tahu persis bahwa sekarang ini perlahan-lahan beras pun tergantikan oleh pangan impor. Oleh mana? Oleh gandum. Tahun kemarin proporsi gandum sebagai pangan pokok kita sudah 28%. Produksi beras kita selama pemerintahan saat ini turun 1% tiap tahun, bisa dibayangkan. Itu kenyataan yang ada. Nah, lalu kemudian alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan juga amat sangat kentara. Kalau kita berdasarkan data, ya ini terlepas datanya benar atau tidak kan. Tahun 2012, ini data yang ada dulu ya, 2012 itu lahan sawah kita 8,36 juta hektar. Lalu tahun 2019, 7 tahun setelahnya, 7,4. Hanya dalam tempo 7 tahun, 7 tahun, turun hampir 1 juta hektar, bisa dibayangkan. Nah, kita menunggu ini hasil survei pertanian, hasil sensus pertanian oleh BPS di bulan April. Nanti akan keluar data lagi itu terkait lahan pertanian. Dan itu lalu kemudian peningkatan produktivitas. Ini juga satu hal yang penting karena produktivitas kita itu saat ini sudah dilampaui oleh Vietnam. Kalau kita bicara padi ya, padi produktivitas kita itu hanya 5,1 sampai maksimum 5,3 selama beberapa, ya paling tidak selama 10 tahun terakhir ini. Vietnam yang dulunya sekitar 4,8, 4,9 sekarang sudah melampaui kita jadi sekitar 6,1, 6,2. Jadi itu. Lalu yang terakhir sudah barang tentu keanekaragaman pangan. Ini amat sangat penting, ini harus menjadi skala prioritas untuk pemerintahan mendatang. Prof, dari semua yang tadi Anda jabarkan sepertinya memang sudah merupakan hal yang memang menjadi lagu lama ya, Prof. Selalu dibicarakan terkait dengan alih fungsi, kesejahteraan petani, kemudian juga impor. Tetapi kenapa masih terus terjadi? Terutama kalau kita bicara mengenai impor nih ya, Prof. Yang menarik adalah di tahun 2022 kemarin, kebutuhan produksi pangan kita juga menurun. Dan selalu dipersalahkan adalah cuaca. Nah, sebenarnya solusi apa yang solutif? Dan kemudian juga kita melihat tadi kesejahteraan karena memang petani sepertinya tidak diberikan ruang dari pemerintah untuk mendapatkan kesejahteraan. Lalu seperti apa nih yang Anda lihat langkah yang selama 10 tahun terakhir ini yang dilakukan oleh pemerintah, Prof? Iya, yang ini
Ada survei, sensus pertanian kan juga menunjukkan hal yang sama. Kita masuk dulu ke sensus pertanian karena ini data real ya. Yeah. Sensus pertanian untuk subsektor tanaman pangan ya, itu jumlah petani yang berusaha di subsektor tanaman pangan menurun. Dari 17,7 juta rumah tangga tani menurun menjadi 15,6 juta rumah tangga tani. Menurun. Tapi yang kita khawatirkan bersama, rumah tangga usaha tani pengguna lahan itu justru meningkat dari 25,7 menjadi 27,7. Padahal semua subsektor pertanian itu menurun semua subsektornya, dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan lain sebagainya. Itu menurun semua, tapi jumlah rumah tangga usaha tani pengguna lahan justru meningkat. Dan jumlah petani yang memiliki lahan sempit yang diistilahkan gurem, walaupun saya sangat tidak suka dengan istilah gurem, itu juga meningkat dari 55,3% tahun 2013 ke 62,05%. Jadi ini tadi untuk menguatkan terkait dengan isu terbesar terkait dengan kesejahteraan petani. Jadi itu Mas, yang saya kira yang perlu dilihat secara lebih jeli terkait dengan apa yang akan disampaikan oleh calon wakil presiden mendatang. Ya, Prof, ini yang menarik adalah adanya suatu pendapat terkait dengan kedaulatan pangan yang berbasis pertanian ekologis atau ecological farming. Bagaimana Anda melihat hal ini, Prof? Nah, sudah barang tentu pertanian ini berdampak ke banyak hal ya. Pertanian itu berdampak terkait dengan lingkungan sudah barang tentu ya. Karena pertanian melakukan intervensi ke alam dan pasti akan mengubah lingkungan. Jadi itu untuk itu ada upaya-upaya kembali ke sana, sistem pertanian ekologis dan lain sebagainya. Walaupun harus betul-betul hati-hati. Jangan sampai itu kemudian menjadi kebijakan nasional kecil-kecil ya. Potensi untuk pertanian ekologis di Indonesia, pertanian organik lebih tepat lagi, itu kira-kira bisa sampai 10%. Tapi kalau itu kemudian menjadi kebijakan nasional dan diadopsi besar-besaran, kita lihat dampaknya seperti yang dialami oleh Sri Lanka kan ya. Jadi Sri Lanka kemudian mengubah kebijakan sistem pertanian mereka menjadi pertanian organik dengan cara apa? Ikan impor pupuk kimia. Apa yang terjadi pada tahun berikutnya, produksi padi di Sri Lanka drop sekitar 45%. Akibat produksi drop kemudian terjadi kenaikan harga yang sangat tinggi dan pemerintah Sri Lanka jatuh. Ini yang harus betul-betul hati-hati terkait konsep tersebut. Jadi oke, pertanian ekologis penting, pertanian organik penting, tapi jangan kemudian berlebihan lalu itu menjadi kebijakan besar pemerintah. Itu. Ya, Prof, ini lalu adanya wacana dengan proyek ekstensifikasi lahan ataupun kita bisa mengenal dengan food estate. Nah, bagaimana Anda melihat solusi ini, Prof? Mengingat tadi kan kalau kita, Prof, di awal perbincangan terjadi defisit lahan karena peralihan fungsi, kemudian petani yang tidak ingin lagi bertani karena mungkin kesejahteraan berkurang, lalu akhirnya dibuatlah suatu konsep baru seperti ini. Bagaimana untuk mengatasi kondisi El Nino, El Nina, kemudian juga impor yang setiap tahun semakin naik dengan kebijakan ini, Prof? Nah, sekarang bicara terkait food estate ya. Food estate kebetulan saya terlibat sejak awal estate tahun 96. Saya di sana duduk sebagai anggota analisis risiko lingkungan. Sebenarnya sudah banyak kami peringatkan pada saat pengembangan food estate 1 juta hektar yang dikenal dengan gambut 1 juta hektar, PLG kan. Nah, lalu kemudian terjadi apa? Terjadi perusakan hutan yang luar biasa besar pada saat itu, sehingga lokasi gambut 1 juta hektar tahun 2015 menjadi kahutlah, kebakaran hutan dan lahan yang terbesar di Indonesia. Ada 125 titik pada saat itu di gambut 1 juta hektar kan. Lalu kemudian tahun 99 Badan Perencanaan Nasional kemudian menstop proyek tersebut dan kemudian pemerintah berusaha merehabilitasinya dan keluar angka 3 triliun dana dari pemerintah. Dirusak, setelah itu direhabilitasi dengan keluar anggaran yang sama juga. Nah, lalu kemudian di masa SBY ada 3 proyek food estate besar. Yang pertama Merauke Integrated Food and Energy Estate, tahun itu seluas berapa? 1,23 juta hektar di sana. Lalu pelaksananya bagaimana? Hanya bagi-bagi lahan untuk 37 investor dan gagal semua. Lalu kemudian tahun 2013 itu 2008 ya, 2013 ada 2 food estate, yang satu di Ketapang 100.000 hektar dan lainnya di Bulungan 300.000 hektar.
Tanya apa? Ceritanya di Ketapang, Direktur Utama salah satu BUMN pangan masuk penjara, kan? Dan hasilnya apa? Enggak ada hasilnya sama sekali, gagal total juga. Lalu kemudian di masa awal pemerintahan Jokowi ada rice estate seluas 1,2 juta hektar. Bagaimana ceritanya? Ya sama. Ceritanya apa? Gagal. Lalu kemudian tahun 2020 karena peringatan FAO, kemudian digencarkan banyak program, pemerintah menggencarkan program food estate, hasilnya kita lihat bersama. Semua orang bisa menilai, dan sangat kebetulan saya terlibat lagi tahun 2020 sampai tahun 2021 untuk membantu BUMN pangan. Untuk itu yang dari hasil kajian kami melakukan pilot plan juga, pilot research di Kalimantan Tengah. Dan itu hasil dari pilot tersebut yang menyebabkan BUMN pangan nggak mau terlibat di dalam food estate. Itu kenyataannya, Mas. Karena apa? Food estate yang selama ini dikembangkan oleh pemerintah itu menabrak kaidah-kaidah akademis. Nah, sehingga kalau pemerintah masih ngotot mau mengembangkan food estate, penuhi dulu kaidah-kaidah akademis tersebut. Lalu apakah tanpa food estate masih ada potensi? Masih ada, Mas. Tadi sudah saya sampaikan, potensi lahan sawah saja, kita dari produktivitas saja, itu hanya saat ini 5,1 sampai 5,3. Sedangkan Vietnam sudah di atas 6. Jadi peningkatan produktivitas kalau kami hitung ya pada saat tahun 2020-2021 ketika saya terlibat lagi di food estate, itu kami hitung itu dengan intensifikasi saja, intensifikasi yang benar ya. Melihat gap produksi dengan kenyataan di lapang, lalu di mana solusinya di sana itu sudah bisa meningkatkan produksi kira-kira 10-15%. Itu dari intensifikasi. Lalu kemudian dari lahan kering. Lahan kering kita ada 14 juta hektar. Dan itu sangat memungkinkan ditingkatkan produksinya. Dan itu sudah barang tentu tidak memerlukan biaya yang semahal kalau kita membuka lahan baru semacam proyek-proyek food estate. Itu, Mas. Baik, Prof. Sepertinya perbincangan terbatas waktunya, tapi banyak sekali insight yang diberikan. Mudah-mudahan nanti perdebatan ataupun debat cawapres pada minggu bisa memberikan angin segar terkait dengan isu-isu pangan di tanah air dan solusi yang solutif ya, Prof, terhadap kesejahteraan petani, masalah impor, dan juga bagaimana ketahanan pangan di tanah air. Terima kasih untuk perbincangan yang pagi ini, Prof. Sama-sama, Mas.